Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria yang membunuh petani di Desa Doloksai, Kabupaten Padang Lawas Utara ditangkap polisi. Ironi negara agraris, harga jual beras di pasaran malah terus mengalami kenaikan. Melihat potensi ikan gabus diolah menjadi obat herbal alami yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kita ke informasi pertama. Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria yang membunuh petani di Desa Doloksai, Kabupaten Padang Lawas Utara. Korban merupakan wanita berusia 60 tahun. Ironisnya, tersangka masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban. Sempat berupaya kabur, tersangka Panihunan Siregar 40 tahun akhirnya ditangkap personel Polres Tapanuli Selatan pada Selasa lalu. Tersangka ditangkap sepekan setelah membunuh seorang wanita 60 tahun yang masih memiliki hubungan keluarga. Pembunuhan ini terjadi pada 4 Januari lalu. Tersangka mendatangi rumah korban, Kandar Siregar 60 tahun yang tinggal sebatang kara. Tersangka bermaksud meminjam lahan pertanian milik korban di Desa Doloksai, mengingat usia korban yang kian senja tidak memungkinkan menggarapnya sendiri. Namun permintaan tersangka ditolak mentah-mentah oleh korban. Kesal permintaannya tidak dipenuhi, tersangka langsung menjerat leher korban menggunakan kain yang telah dipersiapkannya. Setelah membunuh korban, tersangka menyeret korban dengan kain yang masih terlilit di leher sejauh 50 meter. Usai menghabisi nyawa korban, tersangka mengambil uang dan minyak nilam milik korban, lalu membuang jasad korban ke ladang agar tidak terendus oleh warga. Kematian korban baru diketahui pada 6 Januari lalu, warga menemukan jasad korban membusuk di ladangnya. Terungkapnya tersangka sebagai pelaku tunggal pembunuhan ini berawal dari kesaksian salah seorang warga yang menyebutkan tersangka panik saat ditanyakan keberadaan korban. Yang mana tersangka ini masih ada hubungan kekeluargaan dari korban. Dari motif yang kami dapatkan adalah karena sakit hati. Beberapa hari sebelumnya sudah berkomunikasi dengan korban untuk meminjam lahan untuk digunakan untuk pertanian. Tetapi ditolak oleh korban dan tidak diberikan izin oleh korban. Dilaksanakan penjeratan leher sampai dengan lemas menggunakan alat kain yang sudah dibawa dari rumah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 junto pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengeroyokan sopir travel antar provinsi oleh sekelompok orang viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada malam Tahun Baru. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan sejumlah orang yang diduga preman dengan brutal dan sadis menghajar salah seorang sopir travel berinisial Z. Bahkan para pelaku tidak punya rasa kasihan, terus menghajar korban meski telah tersungkur di tanah. Sejumlah rekan korban sempat berusaha melerai pengeroyokan tersebut, namun para pelaku dengan membabi buta terus menghajar korban hingga babak belur. Setelah menghajar korban, para pelaku kemudian pergi meninggalkan korban. Peristiwa pengeroyokan terjadi di salah satu travel di Jalan Amaliun, Kota Medan pada malam Tahun Baru. Para pelaku datang meminta sejumlah uang kepada korban yang merupakan sopir travel jurusan Medan Aceh. Korban telah membuat laporan ke Polsek Medan Area, namun hingga kini para pelaku belum tertangkap. Kejadian pas malam Tahun Baru, dia datang ke saya. Minta uang, Pak? Ya, dengan cara kasar. Jadi saya ribut sama dia. Supir saya ini cuma membilangkan, abang jangan kayak gitu, kalau caranya mintanya bagus-bagus, kami pun respon bagus. Ya, datang si pelaku nggak senang, melemparkan mancis ke muka, ke badan, tak ke muka gitulah ke si korban. Habisnya si
korban hanya berdiri, habis itu berargumen mulut. Nah, nggak senang si pelaku ini balik ke belakang gang memanggil teman-temannya, Bang. Lalu itu terjadilah itu pemukulan, Bang. Puluhan sepeda motor diduga hasil kejahatan disita polisi dari salah satu gudang penyimpanan milik warga di Jalan Rambungan, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Petugas unit reskrim Polsek Percut Setuan menyita puluhan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan di salah satu gudang penyimpanan milik warga di Jalan Rambungan, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Penggerebekan serta penyitaan ini dilakukan pada Selasa lalu dan seluruh barang sitaan dibawa menggunakan truk. Sepeda motor yang disita diketahui tidak memiliki dokumen lengkap. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan dan meminta keterangan pemilik gudang. Pengakuan pemilik gudang atau toko tersebut bahwasanya barang tersebut adalah barang gadaian. Jadi kemudian kami cek dan cross check lagi, ada beberapa kendaraan yang tidak memiliki plat, kemudian tidak juga memiliki STNK. Akhirnya kami amankan untuk diproses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Bagi yang mereka kehilangan sepeda motor, warga diminta untuk mendatangi kantor Polsek Percut Setuan untuk melihat sepeda motor yang disita petugas apakah merupakan kendaraan miliknya atau bukan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Harga beras di pasaran terus mengalami kenaikan seperti yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Bencana banjir di beberapa daerah di Sumatera Utara dinilai menjadi penyebab petani gagal panen. Akibatnya stok beras di pasaran berkurang dan harga melambung tinggi. Kenaikan harga jual beras di tingkat distributor hingga pasar tradisional terus mengalami kenaikan secara drastis. Bahkan Bank Indonesia mencatat kenaikan harga beras menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi Januari 2023 sampai dengan minggu pertama sebesar 0,03%. Seperti di pasar tradisional kawasan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, harga jual beras untuk kualitas medium kini senilai Rp12.000 per kilogram. Jika dihitung per karungnya, beras medium untuk ukuran 5 kg sebelumnya berada di angka Rp60.000, kini naik menjadi Rp63.000. Sementara untuk ukuran 10 dan 30 kg saat ini seharga Rp125.000 dan Rp355.000 dari harga sebelumnya senilai Rp120.000 dan Rp350.000. Selain harga beras medium, beras untuk kualitas premium juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya harga beras premium untuk ukuran 10 dan 30 kg seharga Rp125.000 dan Rp360.000, kini meningkat menjadi Rp128.000 dan Rp365.000 per 10 dan 30 kg-nya. Kenaikan harga beras membuat pedagang mengalami penurunan omset penjualan sebesar 15%. Beras naik, harga beras premium yang 5 kilo seminggu yang lalu itu harganya 61, sekarang menjadi 63. Nah kalau yang 10 kilo itu harganya 120, sekarang menjadi 123. Kalau yang 30 kilo itu harganya 350, sekarang menjadi 355. Nah kalau beras yang premium sekarang yang 10 kilo seminggu yang lalu itu sekitar 125, kalau sekarang itu menjadi 128. Kalau yang 30 kilonya itu 360, sekarang menjadi 365. Dan akibat dari harga beras naik, penjualan menurun sekitar 15%. Dan banjir di beberapa daerah di Sumatera Utara menjadi salah satu penyebab meningkatnya harga jual beras di pasar. Bencana banjir yang terjadi dari Oktober hingga Desember tahun lalu mengakibatkan hasil panen para petani tidak maksimal, bahkan ada yang gagal panen. Kenapa penyebabnya harga beras bisa naik melambung tinggi? Penyebabnya satu, karena bulan 11, bulan 12 curah hujan kan meningkat tinggi. Otomatis yang petani yang menanam padi ini hasil panennya itu makin berkurang. Yang biasa satu rantai 300 kilo, hasil panennya sekarang tinggal 100 kilo. Jadi kita hitung kerugian petani itu 200 kilo. Makanya kenaikan beras ini makin tinggi. Udah gitu akibat dari beras Aceh sama padi Aceh nggak ada masuk ke sini. Jadi harga lokal yang di daerah Sumatera Utara ini makin menaik. Warga berharap harga beras kembali normal karena beras merupakan komoditas utama dalam kebutuhan pokok sehari-hari.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.